Kenapa bikin kaget aja, ucapnya si apa ini sambil membuka pintu. Bu, rezeki ini Bu Ade ngasih bapak uang 200.000. Alhamdulillah Bu, kata Kang Badar setengah berteriak, Wak. Nah sang istri terlihat bingung. Diambillah itu amplop kan yang tadi dia acung-acungkan sama Kang Badar loh. Diambilnya. Dia mulailah melihat ke dalam amplop itu dan menghitung isinya. Alih-alih bahagia, Wak, sang istri ini terlihat sangat-sangat khawatir. Pak, Bapak eling, ini terlalu besar Pak, Bapak nggak takut? Malah istrinya Wak yang gini terlihat sangat ketakutan. Hah? Takut? Takut kenapa Bu? Kenapa kita harus takut? Kang Badar pula yang keheranan. Bapak, ingat Pak, ini nggak wajar loh. Terlalu besar uang yang Bapak terima. Kalau misalnya ini dibilang bonus, sepertinya ini terlalu berlebihan. Dan kalau memang sedekah, masih banyak orang yang nggak punya rumah Pak. Panti asuhan juga sedang banyak butuh dana. Kenapa harus dikasih ke Bapak? Kata Elis. Mendengar hal itu Kang Badar pun terdiamlah sejenak. Dan tiba-tiba mata Kang Badar melotot. Astagfirullahalazim Bu. Kang Badar ini seperti baru menyadari sesuatu yang dia lupakan beberapa saat lalu. Udah Bu, udah. Sudah. Ibu bawa aja amplop ini. Pakai uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Terus sisanya ibu masukkan ke masjid. Sumbangkan semua ke masjid. Selepas maghrib, ingat nih Wak ya. Selepas maghrib, Bapak mau sholat dan mengaji di kamar. Jangan ada yang ganggu Bapak ya. Kalau Bapak nggak keluar kamar sampai besok pagi, Ibu boleh buka pintu kamar. Kalau nggak bisa dobrak aja. Itu kata Kang Badar tiba-tiba waktu bata-bata dia minta istrinya untuk melakukan permintaan anehnya tuh. Ngapain nih? Mendengar hal itu Ois pun menganggukkan kepalanya sambil menangis dan berkali-kali dia usap itu punggungnya Kang Badar. Iya Pak, iya. Dan berkali-kali pula Kang Badar mencoba menenangkan istrinya seolah-olah berkata, semua kan baik-baik saja kok sayang. Ada apa nih? Adalah tuh kan Wak, menjelang maghrib Kang Badar pun menghamparkan sejadahnya, melakukan sholat maghrib, sholat sunat dan berzikir hingga waktu isya menjelang. Hari itu Kang Badar melakukan sholat di kamar anak-anaknya yang kebetulan memiliki jendela besar gitu loh Wak, menuju ke kebun di belakang rumah. Nah anak-anak dan istrinya sholat berjamaah di ruang tengah. Mereka juga mengaji bersama dan sayup-sayup terdengar Eis mengaji sambil menangis sesegukan. Anak-anak mereka jadi keheranan akan melihat perilaku aneh kedua orang tuanya. Bapak mereka di kamar mereka. Nah ibu bersama mereka ada di luar. Sama-sama sedang mengaji. Tapi kenapa terpisah? Terus kenapa lagi menangis ibu ini? Entah apa yang terjadi dan entah apa yang akan terjadi. Namun ibu mereka pada saat itu terlihat sangat tertekan kali Wak, penuh beban. Gak ibu ayah bapak juga. Nah adalah tuh di dalam kamar Kang Badar pun terus berzikir. Hatinya tuh kayak udah ikhlas atas apa yang mungkin akan terjadi Wak. Matanya terpejam dan bibirnya tiba-tiba berucap lirih. Pami bade sumping ngejemput abdi mangga di haturanan. Dan betul Wak, seketika suara petir tiba-tiba memecah keheningan biar diiringi hujan yang juga ikut membesar setelahnya. Yang tadinya gerimis berubah jadi badai Wak, membuat keadaan di sekitarnya rumahnya Kang Badar sama Eis ini terasa begitu mencekam kali. Kang Badar memejamkan mata seolah tamu yang ditunggunya sejak tadi akan segera datang. Dan betul aja Wak, tiba-tiba terdengar suara kereta kuda dari kejauhan. Walaupun samar-samar Wak, karena kan suara petir sama hujan saling saut-sautan waktu itu kan. Kang Badar bisa mendengar dengan jelas suara kereta kuda tuh datang. Dibuka matanya pelan-pelan, tubuhnya yang masih bergetar menahan rasa takut. Kang Badar pun langsung berdiri dari duduknya dan berjalan mendekati jendela kamar, membuka jendela itu dari dalam. Nah jendela kamar udah terbuka lebar-lebar tuh. Bibir Kang Badar tak berhenti berzikir menyebut asma Allah. Dan tampak dari kejauhan Wak, dari arah kebun belakang rumah tuh ada kereta kuda sedang melaju di dekatnya. Kebun belakang mereka tuh hanya berisi beberapa pohon alpukat aja Wak, dan beberapa pohon-pohon lainnya. Tidak ada jalan perlintasan di sana karena hanya merupakan tanah dengan pagar yang membatasi sisi-sisinya. Kereta itu terus melaju seolah sedang melintasi jalanan yang bisa dilalui olehnya Wak. Padahal pada kenyataannya kereta kuda itu mengambang, tak berpijak pada apapun di bawahnya loh. Nah meski tampak tenang Wak sesungguhnya,
hati Kang Badar ini bergejolak kali. Karena pada akhirnya Kang Badar mengalami juga hal ini. Hal yang selama ini hanya didengarnya melalui cerita mitos mulut ke mulut saja. Kereta kuda itu berwarna emas dengan kuda gagah berwarna hitam yang menariknya. Di atasnya tampak seorang laki-laki berbaju emas khas kerajaan zaman dulu kala tuh loh. Ada di situ. Nah, wajah laki-laki ini datar, dia hanya memelototi Kang Badar sambil tetap duduk di kursi kusirnya. Dengan suara bergetar, Kang Badar pun mengucap, "Saya siap dijemput. Berangkat sekarang?" Dan laki-laki itu pun tersenyum lantas menganggukkan kepalanya sambil mempersilahkan Kang Badar naik ke atas keretanya. Nah, lewat jendela kamar anak-anaknya, Kang Badar pun melompat ke atas kereta kuda itu dan langsung wush, kata pria berbaju emas tua, melajukan kereta kuda tersebut dengan cepat. Sama anak-anak mereka tak menyadari kepergian bapaknya nih Wak ya. Karena mereka semua tidak mendengar sedikit pun suara dari dalam kamar tempat Kang Badar nih lagi beribadah. Ada perasaan was-was, ada perasaan ingin tahu juga lah kan gimana kondisi Kang Badar dalam kamar. Tapi mereka tetap patuh pada keinginannya Kang Badar untuk tidak mengusiknya hingga subuh menjelang. Semalaman tuh mereka zikir dan mengaji berharap semuanya akan baik-baik saja. Kang Badar pergi di bawah kereta. Nah, di perjalanan kereta kuda itu terus berjalan, suaranya memecah keheningan malam. Kang Badar mengawasi tuh jalanan yang dia lalui kan, dan jelas itu adalah jalanan yang Kang Badar sangat ketahui. Kereta kuda yang sedang dinaikinya ini mengarah pada sebuah hutan yang berada tidak jauh dari desa tempat tinggalnya Kang Badar, Wak. Nah, tapi Wak, entah kenapa apa yang dilihatnya malam itu tiba-tiba saja terlihat jauh berbeda. Beberapa kali Kang Badar ini pernah membantu para tetangga untuk mengambil kayu di hutan itu kan, tapi tidak pernah sekalipun Kang Badar melihat gerbang berwarna emas sebesar ini di dekat hutan itu. Hutan yang biasanya gelap gulita tiba-tiba begitu terang dipenuhi cahaya, Wak. Ada juga penjaga berbadan besar dan tinggi yang mempersilahkan masuk kereta kuda itu tanpa memintanya berhenti terlebih dahulu. Jadi udah tuh nengok gerbang, setelah terbuka pintu gerbang tuh. Ada penjaga 2 orang sini, tinggi besar. Nah, waktu udah masuk, di kanan kiri jalan jelas tampak rumah-rumah berwarna emas yang terlihat sangat mewah kali. Tempat apa ini ya? Kenapa baru kali ini ku tengok? Tapi pada saat itu Kang Badar gak langsung terkesima kali, Wak. Dia tiba-tiba ingat atas hal yang harus dia lakukan jika memang dijemput malam ini. Apa itu? Mengaji dan berzikir. Dengan cepat tuh Kang Badar mulai menyenandungkan lantunan ayat kursi, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Wak. Terus menerus tuh tanpa henti disenandungkan sama apa? Sama siapa? Kang Badar. Nah, seiring dengan lantunan ayat kursi di bibirnya, kereta kuda pun mengarah pada sebuah istana yang terlihat sangat megah kali. Terang, Wak, berwarna kemas-emasan. Dan tiba-tiba saja, belum sampai kereta ini menepi, Wak, terdengar suara petir menggelegar, dar, kata. Dan hujan langsung mengguyur begitu saja. Angin meliuk-liuk gak karu-karuan membuat beberapa orang yang terlihat di sana langsung lari tunggang langgang. Kok tiba-tiba petir nih kan? Nah, walau ikutan kaget atas apa yang terjadi, Kang Badar terus melafalkan doa tanpa henti. Dan tiba-tiba aja kalian tahu, pemandangan istana yang tadi dilihatnya begitu megah mewah kali kan berubah menjadi sangat-sangat menakutkan, Wak. Dan Kang Badar jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri